semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Larawinarungan dari kelas A4 Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan membuat tentang tugas pendidikan Pancasila. Pengertian Pancasila, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila sampai saat ini hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan yang mengungkap kata Pancasila di dalamnya yang menjadi sejarah Pancasila, yang ada seperti dalam kitab Sutta Soma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang minum minuman keras. Di dalam kitab Sutta Soma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Marwah. Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya Nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapati Gajabada. Sumber histori pendidikan Pancasila dalam peristiwa sejarah nasional banyak hikmat yang dapat dipetik, misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dalam penjajahan. Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam menguasai iptek, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi dalam ilmu tentang kehidupan antar manusia, di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk penyelenggaraan negara hukum tersebut. Hal ini tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan atau penganiayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efek apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber penganiayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformasikan sasaran-sasaran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadikan kaidah penutup dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardo 1998. Sebagai berikut, ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide atau norma-norma
kepercayaan dan keyakinan suatu yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya, yang menentukan tingkat laku politiknya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadi Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai berbagai inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa teknologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang lahirnya masa reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan berdasarkan secara bertahap dan menjadi salah satu agen sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama kali dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Ada perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahapan ini mengubah atau menambah ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara berhubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Pendidikan, kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahapan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir seluruh materi Undang-Undang Dasar 1945. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini dari 199 butir ketentuan,
yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 25 atau 12% butiran ketentuan yang tidak mengalami perubahan selebihnya. Sebanyak 174 atau 88% butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak untuk teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia atau sering disebut dengan UNPI. Bisa mendaftar melalui link atau datang langsung ke kampus. Jadi tunggu apa lagi, mari mendaftar. Terima kasih.